yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Fa ba'du. Ayyuhal ikhwanul kiram wal musyahidun al a'izza, hayya bina nastamirru qira'atana wa fahmana fi fanni usul al-fiqh. Wa fi hadhihi al-fursa في هذا المساء سنقرأ ونجرب أن نفهم عن القاعدة الرابعة، يعني ما لا يشترط التعرض له جملة ولا تفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر. Oke, saudara-saudaraku sekalian, mari kita melanjutkan membaca dan upaya memahami usul fiqh, yang pada kesempatan ini kita akan membaca kaidah yang keempat tentang al-qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah umum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-qa'idatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Oke, kali ini kaidah keempat yaitu sesuatu atau segala sesuatu yang tidak dipersyaratkan di dalamnya untuk menyatakan, mengungkapkan, baik itu secara global maupun secara terperinci, maka ketika seseorang pelaku aktivitas itu menyatakannya dan kemudian keliru di dalam menyatakan, itu lam yadurra, tidak membahayakan, alias tidak batal aktivitasnya. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha al-khata'u fi ta'yini makanis salati. Oke, contohnya keliru di dalam menentukan tempat di mana pelaku salat atau musalli itu sedang melakukannya. Jadi menyebutkan tempat atau menentukan tempat di mana ia salat, begitu. Falau nawal salat adz-dzuhri fi Misra wa kana fi Makkah lam tabtul salatuhu li'anna an-niyata mawjudatun. Oke, jadi ketika seorang musalli, orang yang mendirikan salat itu menentukan di dalam niatnya, misalkan niat salat zuhur ditambah di Mesir atau di Indonesia, tapi ternyata sebenarnya dia melakukan salat itu sedang berada di Makkah gitu. Nah, yang begini ini tidak membatalkan
aktivitasnya, aktivitas sholat. Kenapa? Karena niat sholat zuhurnya sudah ada. Soal keliru penyebutan tempat, itu kan tidak disyaratkan. Jadi kalaupun keliru tidak masalah. Tapi ya kita nggak perlu juga menyebutkan itu. Wa ta'yinul makani laisa lahu irtibatun bi niyatis salati. Ini lanjutannya. Jumlatan wala tafsilan. Oke. Tadi kenapa tidak batal salatnya, aktivitasnya? Maka karena niatnya sudah ada, yaitu salat zuhur. Sementara penentuan atau penyataan akan tempat di mana ia salat itu tidak ada hubungannya dengan niat salat. Nah itu baik secara global maupun secara terperinci. Nah, ayyuhal mustami'una al-a'izza wat tullab al-ahibba. Istimrar, kita lanjutkan. Minha al-khata'u fi ta'yini zamanin fi ta'yini zamani. Ya, gitu saja. Kita bikin ma'rifat. Yang berikutnya contohnya adalah salah di dalam menentukan atau menyatakan waktu. Falau nawa salatal asri yaumal khamisi fabana yaumal jum'ati lam tabtul salatuhu. Oke. Jika seseorang mendirikan salat asar, kemudian dia menentukan di dalam niatnya itu, aku berniat salat, misalkan kerentek dalam hatinya itu, aku niat mendirikan salat asar, ditambah pada hari Kamis, gitu contohnya. Nah, sementara yang benar, yang nyata adanya adalah itu pada hari Jumat dilakukannya itu. Nah, yang begini juga lam tabtul salatuhu, tidaklah batal salatnya karena alasannya tadi itu. Mala yushtaratu fihi ta'arrudu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Nah, itu kaidahnya. Itu mungkin kita perlu mengingat-ingat karena itu bisa diterapkan di berbagai hal yang satu ragam ini. Kemudian contoh yang lain lagi, al-khata'u fi ta'yinil imami man yusalli khalfahu. Oke. Keliru di dalam menentukan atau menyatakan dalam niatnya itu seorang imam terhadap orang yang sholat di belakangnya atau makmumnya gitu. Falau nawa imaman an Zaidin fabana Umara lam yadurra. Jika ia yang tadi imam tadi yang menjadi imam itu meniatkan mengimami si Pak Zaid, tapi ternyata makmumnya itu bukan Pak Zaid tapi Pak Amr misalkan. Pak Fabana Umaru, Pak Umar misalkan, maka itu tidak ada masalah, artinya salatnya tidak batal. Li'annahu la yushtaratu 'alal imami ta'yinul ma'mumi wala niyatul imamati. Oke. Kenapa yang demikian itu tidak membatalkan salatnya? Ya ini karena penentuan dari seorang salat yang menjadi imam untuk menentukan siapa makmumnya, si A, si B, si C, itu tidak ada persyaratan. Jadi kalaupun itu ditentukan, dinyatakan dan keliru, itu tidak ada masalah. Termasuk berniat untuk
menjadi imam, itu pun tidak dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan adalah bagi seorang yang sholat menjadi makmum, nah, niat bermakmum atau niat berjamaah. Nah, itu yang kemarin. Dan tidak harus terperinci bermakmum kepada Pak A, Pak B, Pak C, tidak. Kalau makmum yang kemarin perlu kita ingat kembali yang kaidah kemarin, ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Nah, kalau yang kemarin itu yang makmum itu harus berniat untuk menjadi makmum, salat makmuman atau jamaatan. Cukup, tidak harus kepada bermakmum kepada siapa-siapa, tidak. Nah, yang kaidah sekarang, ma la yushtaratu ta'arrudu, ma la yushtaratu fihi ta'arrudu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Nah, kalau sekarang dibalik contohnya, seorang sholat yang menjadi imam itu tidak harus menentukan sebagai imam, yang berikutnya apalagi menentukan imam untuk si makmum si A, si B, si C. Ya, itu. Oke, mudah-mudahan bisa kita pahami dan semakin memperluas pemikiran kita, wawasan kita. Demikian, wa akhiran wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud faman narju